kasih Pak Hendra. Shalom semuanya Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan pada sore hari ini, tapi semangatnya semangat pagi ya. Semangat pagi ya. Wah, tetap semangat pagi ya. Jadi kita ucapannya semangat pagi nih. Wah, kita mau belajar dari orang yang luar biasa. Oke, karena ini sifatnya pembelajaran, jadi Bapak Ibu boleh siapkan alat tulis dan catatannya ya. Catat sebanyak-banyaknya, waktunya nggak lama. Weh, Bapak ini baru udah siap dengan bukunya. Keren-keren ya. Yang lain boleh nih ya. Karena ini pelajaran ilmunya mahal nih ya dari Mr. James V. Jadi jangan disia-siakan. Kita berterima kasih ya kepada yang sudah pengurus, yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ya, ini luar biasa banget untuk kita meningkatkan kesuksesan kembali dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus ya. Dan pastikan juga bagi Bapak Ibu fokus ya, dan buat teman-teman Bapak Ibu yang dalam kondisi aman, nyaman ya, boleh dinyalakan kameranya supaya nanti Mr. James V waktu menyampaikan materi bisa melihat wajah-wajah nih dari Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga di Zoom ini menarik ya, walaupun ini sifatnya tatap muka ya, tak hanya dari virtual, tetapi kita bisa beri respon ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa beri respon ini di reaction. Boleh nanti kasih jempol ke Mr. James Gui gitu ya. Kita kasih tepuk tangan supaya suasananya boleh seru-seru ya, biar seru. Nah, pemaparannya kira-kira kurang lebih 1 jam nih materinya. Nanti ada sesi tanya jawab 15 menit ya. Jadi nanti boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya tentunya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Mr. James Gui, silakan nanti ketik di chat atau juga nanti boleh juga raise hand. Nanti kita bisa persilahkan untuk bertanya ya langsung kepada Mr. James V. Atau mungkin juga nanti kita bacakan pertanyaannya. Oke, langsung saja kita siap-siap untuk boleh belajar dari Mr. James V. Dan saya yakin ya sebagian besar nih sudah mengenali siapakah beliau ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mengikuti seminar beliau ya, baik online atau offline, atau punya buku-buku bestseller beliau, atau mungkin juga melihat wajah beliau di televisi, atau juga akhir-akhir di YouTube ya, atau juga mungkin pendengar radio Smart FM. Namun mungkin sebagian besar juga Bapak Ibu, teman-teman ada juga yang baru mungkin ya pertama kali melihat pembicara kita di pagi hari ini. Untuk itu perkenankan saya untuk memutarkan video profil supaya kita boleh semakin lebih mengenal. Mr. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Beliau adalah pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, manajemen, customer service, team building, dan public speaking. Lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam dan luar negeri. Telah memberikan inspirasi di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraine, Moskow, dan kota-kota lainnya. Telah lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional dan multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Gui Dreams Achievers. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Sebagai narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun terakhir. Mari kita sambut Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, Mr. James Gui. Wow, selamat pagi, shalom sekali lagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, terutama sahabat saya Bro Hendra. Thank you very much Bro, sering berikan saya kesempatan untuk melayani Pak Benny Luci, Pak Benny Martin, dan juga ada Pak Adam yang dari Sydney ya, dan juga saya lihat ada beberapa teman dari Batam malah dan sebagainya ya. Ini enaknya zaman sekarang dengan teknologi ya, kita bisa jangkau siapapun dimanapun kita bisa ketemu ya. Jadi walaupun nggak optimal, lebih baik kita lebih enak sih kita bertatap muka, makan-makan bersama, ngobrol-ngobrol, tapi this is the next best alternative ya. Oke, langsung kita mulai Bapak-Bapak sekalian, karena waktunya mepet. Saya sampai jam 5.45 presentasi saya, kemudian kita buka untuk sesi tanya jawab ya. Oke. Topik kita adalah
Tunggu, tapi kita adalah 9 new skills, ya, 9 keterampilan baru yang harus kita miliki ya dalam kondisi new normal ini, dan yang difokuskan lebih banyak khusus untuk orang sales ya. Namun saya tahu yang hadir bukan cuma orang sales, banyak sekali antara Anda business owner ya. Jadi kalau Anda adalah business owner, ini bisa jadi mungkin trigger untuk Anda, atau bisa Anda tolong sampaikan ke tim sales Anda. Oke? Ini adalah konten yang saya bawa baru 2 minggu yang lalu. Ini konten baru ini. Baru 2 minggu yang lalu di public seminar saya. Ya, saya bawanya dalam 4 jam. Ya, hari Rabu 2 jam, hari Kamis 2 jam. Ya, tapi karena sahabat saya Hendra bilang, James, itu kan untuk orang biasa. Ini kan full gospel. Jago-jago semua. Orang lain 4 jam, sini 45 menit bisa sih. Ya sudah, oke lah. Saya akan ngebut kayak orang gila. Oke, ya. Jadi saya mau bilang 9 skill. Hendra, kurangin aja dah. Tapi kalau kita kurangin nggak lengkap gitu loh. Jadi saya serba salah. Maka saya akan tetap berikan 9 skills, cuma akan lebih dipercepatkan. Oke? Right. Skill nomor 1, teman-teman, ya, adalah kita bukan hanya orang sales, tapi orang bisnis harus cepat beradaptasi. Ya. Adaptable, harus bisa beradaptasi dan harus lincah. Ya, harus cepat. Bukan hanya beradaptasi, tapi cepat beradaptasi. Oke, ya. Bukan hanya bisa beradaptasi, tapi cepat beradaptasi. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan beradaptasi? Oke. Dan kadang-kadang kita miss ini. Yang beradaptasi bukan berarti berubah. Not the same. Adapt and change are not the same. Oke, contoh ya. Seorang ibu, putrinya mau kuliah ke Amerika, katakan ya, her only daughter mau kuliah ke Amerika, dan ibu ini juga nggak tenang ya, berangkatkan putrinya sendirian ke LA misalnya, Los Angeles ya, maka ibu ini temanin putrinya ke LA, oke? Nah, setelah 3 bulan di sana, ibu ini katakanlah Ibu Linda ya, setelah 3 bulan video conference atau Zoom dengan teman-teman arisannya di Jakarta ya, kongko-kongko, dan begitu teman-teman Jakarta lihat dia, Lin, lu kenapa Lin? Kenapa emang? Kamu kelihatan kurus banget loh. Wajah kamu kayaknya nggak fresh banget loh. Kamu kenapa sih? Nah, Ibu Linda cerita, aduh saya di sini ya nggak betah banget nih. Cuaca dingin, makanan nggak cocok ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, ketemu teman mangguk-mangguk, senyum-senyum kayak orang bego ya. Pergi ke supermarket, semua tulisan bahasa Inggris. Mau baca nggak ngerti, mau tanya nggak bisa ngomong. Gitu nggak? Aduh makanannya nggak cocok. Ini ada Western food lah, ada Mexican food lah. Kita mau Asian food beda rasanya. Mau Indonesian food apalagi beda rasanya. Kita mau masak sendiri nggak ngerti rempah-rempahnya di mana. Aduh, mau nonton TV berita semua. Aduh, saya di sini bosan loh, menderita loh. Kalau bukan demi anak saya, nggak bakalan saya di sini. Pengen cepat-cepat pulang. Oke ya? Nah, Ibu Linda sudah change belum? Sudah. Dia sudah change dari Jakarta ke Los Angeles, betul? Sudah beradaptasi belum? Belum. See, change and adapt not the same. Ya. Bagaimana kita tahu dia belum adaptasi? Karena hasilnya mengharukan. Betul kan? Banyak antara kita sudah change gaya jualannya, tapi hasilnya mengharukan. Berarti itu tanda belum ada. Oke, sebaliknya kalau Ibu Linda sudah ada, 3 bulan kemudian dia video dengan teman-teman, Lin, wow, kamu kelihatan segar banget ya, you happy ya di sana? Ih, saya happy loh, cuacanya cocok banget, sejuk setiap pagi, saya pergi jogging, pagi sore saya pergi jogging, saya jalan-jalan, sapa tetangga, sahabat friendly semua, ngobrol-ngobrol dengan mereka, weekend kita barbecue, aduh kalau makanan sini semua ada, apalagi ke supermarket kayak di surga, semua yang dia ada enak-enak semua doh. Aduh, saya betah-betah di sini. Happy banget di sini loh. Kalau bisa saya terusin dia di sini. She has changed and she has adapted to the change. Maka hasilnya membahagiakan. Oke? Nah, maka dari itu skill nomor 1 untuk bisa sukses dalam kondisi ini adalah kemampuan untuk beradaptasi. How to adapt? Bagaimana cara beradaptasi? Step 1 adalah move on. Simple as that. Move on. Jangan membanding-bandingkan dengan yang dulu.
Aduh, dulu kalau enak ya, dulu kalau ketemu customer face to face enak, betul kan? Right? Jadi sekarang Zoom kagok, suruh saya telepon susah, suruh saya video call nggak bisa, betul? Jadi membanding-bandingkan dengan what is in the past and what is not possible anymore. Betul ya? Leave the past behind and move on gitu loh. Oke. Nah, banyak orang sales sudah change tapi belum adapt because they can't move on, and I tell you why they can't move on. Oke, teman-teman. Jadi Anda kalau punya pasukan sales, Anda perhatikan ya. Anda coba simak ya. Dan ini bukan salah mereka. Oke. Karena orang sales dari dulu sudah didoktrin. Kalau mau jualan harus ketemu orang. Betul kan? Kalau mau jualan harus ketemu orang. Bahkan dari dulu orang sales kalau selalu ditegur, ngapain sih kamu orang sales di kantor? Duit bukan di kantor, duit di luar. Pergi cari duit di luar, betul kan? Jadi orang sales dari dulu itu kalau di kantor itu salah, dihalau keluar, ketemu orang, minimal lu door to door, betul kan? So sudah tertanam, the only way I can sell is to see people, sit down and speak to them face to face, human to human. And then suddenly that is not possible. Mendadak sudah tidak bisa, dan mendadak sekarang di kantor jualan. Nah, dulu di kantor salah, di luar kantor baru benar. Sekarang di luar kantor tidak bisa, di dalam kantor baru benar. Berarti yang dulu salah sekarang benar. Berarti saya harus cuci otak lagi loh. Betul ya? I have to undoctrine myself. Okay, I have to undoctrine myself. Jadi maka dari itu teman-teman, walaupun semata-mata tim sales Anda sudah jualan lewat telepon, sudah jualan lewat digital meeting dan sebagainya, bisa jadi secara mental dia masih nolak. Dia masih menolak dan dia biasa bilang, ini susah, ini hampir mustahil suruh saya jualan. Mau ketemu face to face aja susah, apalagi lewat telepon. Mustahil. Tapi karena disuruh, dia lakukan. Tapi belief sistemnya belum dapat tuh. Masuk akal kan ya? Oke, so coba itu dipertimbangkan. Oke, bisa jadi tim sales Anda sudah change, tapi mereka belum adapt. Itu point number 1 ya. Jadi saya akan ngomong agak cepat supaya kita dapat poin sebanyak mungkin. Oke, ya, I try to finish by 9. Now, skill number 2. Nah, ini bisa buat orang sales, juga buat orang bisnis. Oke, kemampuan untuk membaca situasi secara tepat. Kemampuan untuk membaca situasi secara tepat. Oke, kondisi telah berubah, maka banyak hal yang sudah berubah. Oke, dan untuk itu saya kasih analogi Bapak-bapak Ibu sekalian bahwa ekonomi ini ibaratnya nampan. It's like a tray. Oke, nampan. Katakan ini adalah sebuah nampan dan saya tuang air di nampan ini. Oke, kalau saya tuang air di nampan ini, berarti, dan saya miringkan ke sini, air ada di sini, sini nggak ada air. Sebaliknya, if I tilt the tray this other way, dulu yang ada air, sekarang tidak ada air. Dulu yang tidak ada air, sekarang ada air. Betul? So, secara umum bisa dibilang, di sebuah ekonomi, uang yang beredar di ekonomi itu tidak berkurang. Karena pemerintah nggak pernah tarik uang keluar dari peredaran kok. Yang ada malah cetak duit kan. Dan masukin ke ekonomi, betul? Oke. So, uang itu tidak berkurang. Kalau uang itu tidak berkurang, kenapa jualan susah? Uang itu tidak berkurang, tapi uang itu hanya bertukar tangan. Uang itu hanya bertukar tangan. Dulu ekonomi industri-industri ini, sektor-sektor ini lagi rame, banyak duit. Sektor misalnya lifestyle, sektor traveling, sektor mall, apalagi restoran, branded goods, betul ya? Jam tangan branded, sepatu branded, baju branded dan sebagainya. Oke ya, tas branded. Dulu kayak gituan rame. Dulu frozen food ya apa adanya, betul ya? Jasa pengiriman apa adanya dan suplemen apa adanya kan ya. Tapi dengan kondisi sekarang, mall sudah sepi, traveling not possible, betul kan? Restoran dining sudah nggak bisa, ya. Branded goods, ban pinggang, sepatu mahal, dompet mahal, kapan terakhir kita beli?
Betul kan ya? Jadi sektor ini that once was very good, lots of money, daya belinya kuat, sekarang sudah kering. Tetapi sektor ini, suplemen lah, frozen food lah, jasa pengiriman lah, masker lah, APD lah, obat-obatannya, ramai banget, betul kan? See, change hands. Jadi banyak orang Ya, hang sebentar ya. susah. Buktinya Pak, saya jualan susah. Saya setengah bercanda. Kamu jualan susah karena kepada orang-orang yang lagi susah. Oke, ya, kamu jualan kepada orang-orang yang lagi susah. See, the market has changed. Sini 没有钱了. Tapi you masih ngotot jualan ke sektor-sektor yang sudah nggak ada duit. Tapi yang ada duit itu, lu nggak tawarin ke sana. You nggak tawarin ke sana. Kalau kolam ini dulu banyak air, ikannya renang ria, kita pancing di sini. Tapi kolamnya sudah kering, ngapain you pancing di kolam yang sudah kering? Kolam yang banyak ikan di mana nih sekarang? Betul kan? Nah, jadi of course saya akui, bukan setiap sektor bisa switching semudah itu. Betul kan ya? Ada sektor-sektor nggak bisa switch. Misalnya, Pak James, you bilang gampang. Tetapi kalau saya di biro perjalanan gimana? Saya di hotel gimana? Betul, saya di airlines gimana? Nggak bisa. Ya, ada industri yang tidak bisa, ada industri yang bisa. Jangan sampai industri yang bisa pun dianggap tidak bisa. Karena pukul rata, pandemik ini bikin daya beli turun. Pandemik ini bikin jualan susah. It's not always the case. Yang bikin jualan susah adalah kita kurang peka membaca kondisi pasar. Siapa yang punya daya beli sekarang? Siapa yang membutuhkan sekarang? Itu kita harus sadar. Oke, ya. So, your market has shifted. Definitely your market has shifted. Oke. Nah, kalau market sudah shift, berarti ini sudah shift. Yang ada duit di sini. Tapi kalau pasukan sales kita masih ikut kayak robot zaman dulu dan jualan kepada orang-orang ini, udah pasti dia sudah nggak butuh, udah pasti dia sudah nggak ada duit. Dianya mau survive aja susah, masih mau beli produk kita, betul kan? So if you follow the old market, if you follow the old target market, you're gonna not make it. Tapi if you understand where the market has shifted, maybe ada peluang. Dan ini terjadi kepada profesi saya juga, Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Dulu market saya corporate market, offline corporate market. Sekarang sudah personal pocket dan sebagainya. Oke, jadi kita harus switch. Dan saya bisa bicara ini karena I had done it. Maret, April tahun lalu, begitu lockdown, saya switch market saya karena sudah. Dan puji Tuhan, karena saya switch dan cepat switch dan saya baca marketnya, sejak itu kita rata-rata ramai. Dan since March last year, begitu lockdown, ya, saya langsung launching 12 topik dan sebagainya. Hari ini adalah sesi Zoom training saya, seminar saya sejak Maret sampai sekarang. Ini adalah sesi Zoom yang ke 1.300-an sesi. Oke. Yeah, thank you so much. Yeah, not because I'm smart, not because I'm brilliant, tapi saya hanya ikut where the market has shifted. I know my market. Okay, ya. I don't know your market, but I know my market. Okay, dan kalau saya bergerak di bidang ini dan saya nggak ngerti dan saya nggak peka market saya dan tetap mau jualan kepada target market yang pre-pandemic, udah pasti nabrak tembok, betul kan? Tapi kalau kita tahu where it has shifted, maybe tidak seramai dulu, maybe tidak seheboh dulu, tapi nggak ada matinya. Okay, there is still an opportunity. Okay, so skill number 2 adalah kemampuan untuk membaca market. Okay, ya. So shift your target market. Kalau kita shift target market, kita harus shift offering kita, betul? Ya, offering kita ganti, kemasan kita ganti, ya, dan juga pricing kita ganti. Mau tidak mau, offering kita ganti, packaging kita ganti, pricing kita ganti. Dan saya sudah banyak bicara tentang macam-macam perusahaan. Dari perusahaan asuransi, ke perusahaan MLM, ke perusahaan jual truk, ke perusahaan jual otomotif, perusahaan jual motor. Banyak shiftingnya. Dan ada market.
ada market. Kalau pinter shift, kalau nggak pinter shift, udah deh, susah berat. Okay, so habit number 2 ya, is to see the shift in the market and then change your target market, automatically change your offering. Okay, nah kalau kita bisa lakukan itu di tengah-tengah kesulitan yang ada peluang. Ya, ada peluang. Okay, salah satu kesulitan yang muncul Anda dan saya tahu, ya, 3 kesulitan akibat dari pandemik. Satu kesulitan adalah banyak orang, banyak karyawan gajinya dipangkas. Oke. Gaji pangkas bisa sampai 50%, bisa sampai 30%. Oke. Gaji dipangkas 30%. Tapi teman-teman, walaupun gaji dipangkas 30%, nggak mungkin pengeluaran rumah tangga dipangkas 30%. It's not possible. Paling yang dipangkas transport, parkir, bensin, betul? Because they don't travel so much to work, ya. Dan mungkin paling yang dipangkas adalah mungkin lifestyle, pergi makan di restoran, beli baju, kayak gitu-gitu dipangkas lah. Tapi itu pengeluaran kecil, pengeluaran besar, cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya uang sekolah anak, itu kan nggak bisa dikurangin, betul kan? Jadi, walaupun gaji potong 40%, pengeluaran nggak bisa potong 40%. Semudah itu loh. Ya nggak mungkin gara-gara ini kita pindah rumah. Kan nggak mungkin. Betul kan? Nggak mungkin gara-gara ini anak kita pindah sekolah ke sekolah yang lebih murah. Kan nggak mungkin. Betul kan? So, akibat dari ini, banyak orang struggling financially yang membutuhkan extra income sampingan. Dia butuh extra income sampingan. Oke, itu satu. Problem kedua adalah banyak orang bahkan sudah di PHK, bahkan sudah dirumahkan, dan dia desperately perlu pekerjaan atau at least something to do yang bisa menghasilkan duit. Oke? Dan problem ketiga adalah sejak pandemik itu di Indonesia setiap tahun akan ada sekitar 800.000 mahasiswa yang graduate yang nggak ada kerjaan. 800.000 mahasiswa yang graduate yang nggak ada kerjaan. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini problem karena daya beli anjlok. Tapi kalau kita lihat dalam sisi lain, maybe this is an opportunity. Anda bisa menggunakan kemampuan mereka, keterampilan mereka, ya kan, keuletan mereka untuk kerjakan buat Anda secara freelance, betul? And suddenly you can have thousands of freelance people. Now, banyak orang tanya saya, James, bagaimana tingkatkan penjualan? Gampang banget tingkatkan penjualan. Kalau pasukan sales Anda tambah 100 orang aja, sejelek-jeleknya penjualan meningkat, betul? Pasukan salesnya tambah 100 orang aja, sejelek-jeleknya penjualan meningkat kok. Dan Anda tidak perlu gajiin mereka, kan? Anda nggak perlu gajiin mereka semua. Ini ribuan orang loh. Anda memperdayakan mereka dengan product knowledge, you kasih stok sedikit, jualan, dapat duit, bagi komisi. Bersyukur kok daripada nggak ada. See, walaupun ya ini situasi yang mengkhawatirkan, mengharukan, tapi ini peluang kan, sekaligus membantu mereka kan. Bagaimana tingkatkan penjualan? Tambah pasukan 100 orang aja, jelek-jeleknya ada naik 20% kok penjualan. Oke, right? Nah, next, skill number 3. Ya, dalam kondisi ini di mana rata-rata orang enggan ketemu sama kita, orang sales harus belajar how to sell by phone. Ini yang tadi kita bilang. Mentally dia menolak dan dia tidak punya skill. Jadi dalam satu sisi secara mental dia nolak nih. Nah, kalau secara mental dia nolak dan dia tidak punya keterampilan how to sell step by phone. Kalau dia tidak punya keterampilan, dia nelpon, dia gagal dong. Nah, begitu dia gagal, itu akan menguatkan mindsetnya dan bilang, tuh kan saya bilang juga apa.
Betul kan? Tapi kalau mindsetnya tidak bisa, tapi dia diperdayakan dengan skill yang benar, dan ternyata kalau dia pakai skill dan stepsnya benar, dan bisa closing, dia bilang, dan bisa closing, ternyata bisa ya. Nah, begitu ternyata bisa, mindsetnya yang tadi menolak, sekarang udah lebih lunak kan? Oke, jadi bagaimana kita mengatasi mindset yang menolak? Dengan memberikan skill yang lebih bagus, sehingga dengan skill yang lebih bagus hasilnya positif, dan begitu hasilnya positif, mindset yang tadinya alot jadi lunak. Okay, so your sales people have to be trained to speak on the phone, to sell on the phone. Bapak-bapak ibu sekalian, semua orang bisa berbicara di telepon, tetapi jualan di telepon itu perlu diajar. Oke, karena ada stepsnya, ada flow-nya. Kalau bicara di telepon, ngomong kemana-mana, suka-suka kita nggak apa-apa. Tapi jualan di telepon ada stepsnya, ada flow-nya. Dan 80% orang sales nggak tahu flow-nya, nggak tahu stepsnya. Oke, ya, itu dia harus belajar. It's a skill that can be learned and has to be taught. Oke, dan banyak perusahaan nggak suruh orang salesnya telepon, tapi tidak ajarkan mereka bagaimana telepon. Okay, so they have to learn to sell by phone, dan ada steps ya, namanya attention, AIDA dan sebagainya ya, dan bagaimana lewat telepon kita make sales visit by phone dan sebagainya supaya pelanggan fokus ke dia dan sebagainya. Oke, dan bagaimana buka percakapan sehingga si calon pelanggan yang kita telepon langsung tertarik. Oke, tadi barusan saya bawa training untuk asuransi ya, dan mereka bilang, Pak, saya ada WhatsApp group dan saya mau tawarin asuransi kepada WhatsApp group saya yang semua adalah guru-guru sekolah. Oke, 100 orang guru sekolah. Bagaimana menawarkan asuransi kepada mereka? Oke, saya bilang, Anda kirim satu teks dengan sederhana dan Anda bilang, survei membuktikan 90% guru-guru di Indonesia akan pensiun miskin. Okay, doesn't that grab the attention? 90% survei membuktikan 90% guru-guru di Indonesia akan pensiun miskin. Saya udah temukan 3 hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi. Dan saya akan adakan satu simple webinar ya by Zoom untuk menjelaskan ini. Jika Anda berminat, silakan daftar gratis. Do you think people will register? Yes. And when they register, can you tell them the 3 steps? Yes. And when they tell them the 3 steps, can you offer them some life insurance product? Yes. You see, the opening must grab the attention kan? Opening. Jangan di WhatsApp-nya lu jualan asuransi, kan nggak bisa, betul kan ya? You have to grab the attention. Hah, gimana? Baru, nah, mau pancing ikan kan nggak mungkin pakai kail telanjang, betul kan ya? Mau pancing ikan harus kasih umpan dong. Nah, banyak orang sales angkat telepon langsung jualan, betul kan? Langsung jualan. Kita semua, maaf ya Pak, Mas saya lagi sibuk ya. Kita matiin kan ya? Atau kita, Mas, thank you ya Mas, maaf nggak bisa ya Mas ya, telepon orang lain aja ya, moga-moga sukses ya Mas ya, oke, sukses ya Mas, semangat ya Mas, datang gitu kan? Because you're pushing, selling cannot be pushing, selling has to be pulling. I make you more and more interested gitu loh. Oke, nah banyak orang sales tidak diajarkan bagaimana mengumpani pelanggan, yang ada sodok melulu. Oke, nah itu kan step-stepsnya. Dia semangat, tapi dia lakukan hal-hal yang keliru dengan semangat, tetap hasilnya jelek kan? What benefits, what good news, what really important information do you bring so that I want to talk to you? Betul kan? Nah itu semua skill-skill yang harus dia belajar. Oke, ya, jadi dapat attention, sales visit dan sebagainya lah. Ya, ini semua kemarin saya jabarkan dengan panjang lebar kalau ada 2 jam. Oke. Next, teman-teman, selling by video call. Okay, selling by video call. Banyak orang sales bilang, susah saya jualan lewat telepon karena saya nggak bisa lihat wajah pelanggan. Betul? Nah, WhatsApp itu tinggal switch aja sudah video call kan. Tetapi banyak orang sales
tidak tahu bagaimana cara ajak pelanggannya video call. Oke, ya. Pak, bagaimana kalau kita telepon dan kita video call? Pasti ditolak pelanggan. Betul kan? Untuk apa kepentingan saya untuk video call dengan Anda, betul? Sudah bagus ngomong sama Anda lewat telepon aja udah bagus. Mau video call lagi, lu mau lihat dalam rumah gue. Betul kan ya? Oke. Jadi banyak pelanggan menolak permintaan orang sales untuk video call. Oke. Nah, maka saya ajarkan mereka bagaimana triknya supaya video call. Oke, step by step nih, step by step sekilas ya, step by step. Step 1, you never call the customer. Step 1, you never call them. Step 1, you WhatsApp to them. WhatsApp to them. 90% pelanggan kami sudah temukan cara yang lebih bagus. COVID mempengaruhi 80% bisnis-bisnis yang ada dan kami sudah temukan cara yang bisa lebih hemat. Saya sudah ketemu, kita berbicara bisa untuk tingkatkan dan sebagainya. Oke ya, make them interested. Jika Anda mau tahu lebih banyak, WA ke saya dan saya siap berikan informasi lebih lengkap kepada Anda. You broadcast kepada 500 orang. Dari 500 orang ini 50 respon. Saya berminat, tolong kasih informasi ke saya. Betul kan ya? Dengan demikian, orang sales kita sudah tidak perlu telepon 500 orang, betul? Telepon 500 orang, ditolak 450, sesemangat-semangatnya hancur loh, semangatnya. Betul kan ya? Tapi kalau saya kirim ke 500 orang lewat broadcast, 50 orang respon, walaupun 450 orang cuekin saya nggak rasa capek, saya nggak rasa kecewa, betul? Because I didn't put in the effort. Right? So, broadcast first to 500, offering them something. If you are interested, you WhatsApp to me. Nah, orang yang WhatsApp balik ke kita, berarti setidaknya sudah tersaring, betul? Berarti dasarnya dia sudah berminat, ada kepentingan. Betul kan? Berarti sudah terfilter dong. Nah, dari 50 orang itu Anda WA balik. Jangan telepon, WA balik. Pak Eko, terima kasih sudah balas, Pak. Ya, Pak, saya siap berikan informasi yang lebih lengkap kepada Bapak. Kapan Bapak waktu senggang yang bisa saya telepon Bapak untuk ceritakan? WA. Biar dia yang kasih tahu. Besok jam 2. Besok jam 4. Sore ini jam 5. Betul kan ya? Berarti kita hubungi dia atas undangan. Atas undangan. Kalau sudah telepon dia atas undangan, nggak bakalan kita dicuekin, nggak bakalan kita dikacangin, betul? Karena saya sudah minta izin jam 4. Kalau jam 4 saya telepon, ya, saya telepon dia, Pak Eko, selamat sore Pak, saya James Pak. Iya, iya, yang tadi saya WA. Pak Eko, ya senang sekali Pak. Ya Pak, Bapak minta ya Pak ya information ya. Pak, kenapa Bapak perlu informasi itu? Jangan kasih informasinya dulu. Kenapa? Begitu dia dapat informasi, dia sudah nggak perlu kita, betul kan? Selama Anda pegang informasi itu, Anda berkuasa loh. Begitu Anda lepas informasinya, you are out of the door. Betul kan? So, Pak Eko, kenapa Pak Eko perlu informasinya? Apa pentingnya? Oh gini, alright, oke Pak. Pak, saya siap jelaskan ke Pak Eko, tapi penjelasannya perlu 10 menit Pak. Apakah Pak Eko ada waktu sekarang 10 menit? Atau kalau nggak ada waktu 10 menit, kita atur waktu lagi. Biar Pak Eko santai, senggang, minum kopi di tempat Bapak, saya juga di tempat saya. Kita cerita-cerita, kita berdialog-dialog, kongko-kongko Pak. Ya, nah kalau cocok kita lanjut, kalau nggak cocok kita akhiri percakapan 10 menit. Kapan Pak Eko ada waktu? Sekarang atau besok atau lusa? You see, tarik lagi. I want to make sure that when I am talking to you, you are relaxed. When I'm talking to you, you are focusing. Santai, no rush, no pressure, nggak ada kewajiban. Oke? Oh, kalau begitu, ya benar-benar ngomong santai saja. Sekarang saya lagi sibuk juga sih. Nah, paling nggak enak buat kita orang sales. Kita ngomong sama orang di sebelah sana lagi tergesa-gesa. Ayo, jadi intinya apa? Intinya, jualan nggak bisa inti. Jualan nggak bisa inti. Jualan harus probing, cari tahu kelebihan, kelemahan, penggunaannya seluk-beluk. Kita harus tahu dulu. Betul kan ya?
Nggak bisa kita pergi dokter, dok, nggak usah periksa, langsung suntik aja kan, nggak bisa. Oke, jadi harus flow-nya dulu, gitu kan. Nah, orang sales yang nggak ngerti, didesak pelanggan, dia langsung cerita intinya, langsung dimatiin telepon, bye-bye, nggak perlu. Betul kan? Jadi ini semua teknik diajarkan. Oke, nah setelah besok kita telepon dia, kongko, ya, barulah. Nah, kita bincang-bincang sama dia, dan dari sini dia interested kan? Oke, berarti besok jam 4 kita telepon dia, itu kan sudah sales visit. Cuma sales visitnya by phone. Berarti 10-15 menit itu sudah dialokasikan khusus untuk kita. Alright. Kita cerita-cerita sama dia, dan dia mulai interested. Teman-teman, di sini iya. Action adalah kita minta order ke dia, oke, minta dia kasih DP, isi formulir pemesanan, dan transfer lah, dan kirim foto KTP, dan sebagainya. Itu action. Oke, ini interest. Dari interest ke action, jauh. Oke, nah, bagaimana tanda-tanda bahwa customer interested? Oke, tanda-tanda bahwa dia interested adalah kalau dia sudah mulai bertanya-tanya tentang produk kita. Produk kamu bisa begini nggak? Produk kamu bisa begini. Ngomong-ngomong, produk kamu dari mana? Kandungannya apa? Dibandingkan dengan produk satu lagi, apa bedanya? Betul kan ya? Itu kan sudah menunjukkan interest kan? Oke ya, jadi kalau dia tanya tentang produknya, dia tanya tentang manfaatnya, dia tanya tentang penggunaannya, dia tanya tentang perusahaan kita, udah tanda-tanda dia interested, tetapi sekedar interested. Nah, banyak orang sales lakukan kesalahan fatal, mentang-mentang ditanya dikit-dikit langsung tembak. Maka dari itu Pak, pesan dong 2 unit Pak. Langsung antipati, dan pelanggan itu mundur. Terlalu cepat. Ibaratnya kencan pertama udah berlutut lamar. Ngeri orang kabur kan. Oke ya. Alright. So, mentang-mentang dia bayangin cewek itu tanya, "Kamu sudah berapa saudara?" "Oh, ya kamu yang ketiga ya." "Oh, ada berapa kakak?" "Kamu yang ke-nomor berapa?" Begitu tanya sedikit aja berlutut, "Menikah sama saya dong." Kabur ceweknya kan ya. Nah, banyak orang sales kayak gitu. Tanya dikit-dikit aja udah langsung tembak. Oke, customer antipati, udah deh, besok-besok. Ih, terlalu agresif, betul? Nah, tahan, mainnya anggun dikit. Jadi waktu dia tanya-tanya tentang produk, tentang kandungan, tentang dari mana, dan sebagainya, belum waktunya, tapi sabar. Kalau lanjutkan percakapannya, dia akan masuk ke sini. Saya. Nah, bagaimana tanda-tanda dia sudah masuk ke desire? Kalau pertanyaannya lebih dekat, pertanyaannya sudah mulai masuk ke, seandainya saya pakai produk ini, saya punya gula darah, makan produk ini bisa nggak? Saya nih, oke ya, rumah saya daya listriknya begini, bisa dipakai nggak? Cocok nggak? Jangan mati lampu nih, oke? Atau kalau saya nggak beli ini, misalnya atas nama anak saya, bisa nggak? Betul kan ya? Oke, ini syaratnya pakai KTP atau apa? Ini kalau saya mau, ini bisa cicil nggak? Nah, kalau saya punya ini bisa nggak? Kalau nggak pakai saya, pakai anak saya bisa nggak? Misalnya nih, keponakan saya, misalnya. Jadi saya, sudah skenario, saya. Bukan produk, bukan ciri-ciri, bukan perusahaan. Tapi saya, istri saya, keponakan saya, rumah saya, masalah saya. Nah, kalau dia sudah arah ke saya, berarti tinggal sana. Maka dari itu Pak, kelihatannya Pak Eko sudah cocok sekali. Yuk Pak, kita pesan 1 unit. Ya udah dah. Nah, kalau di sini, ya udah deh. Kalau dia sudah di sini, langsung tembak. Tapi kalau di sini, nggak boleh tembak. Nah, penyakitnya orang sales, belum orang tertarik, sudah tembak. Kedua, tanda-tanda tertarik sedikit aja, udah tembak. Dan ketiga, sudah tertarik, nggak nembak-nembak. Betul nggak? Oke, dan itu perlu di training. Oke, perlu di itu skill baru. Skill baru harus ada stepnya. Oke, dan langsung switch ke video call, ya. Dan begitu video call dia harus belajar bicara di depan kamera dengan benar, ya. Dan next, skill number 5, dia harus jualan lewat digital meeting. Harus jualan lewat digital meeting, oke, ya.
Dan selling atau recruiting by digital meeting, ya, digital meeting kita tahu lah manfaatnya ya. Kelompok berapa banyak orang, 3 orang, 5 orang pun kita bisa. Seperti hari ini sorenya berpuluhan orang, kita bisa jualan, bisa ketemu dimanapun. Nggak perlu atur tempatnya, nggak perlu kita ke kafe, nggak perlu khawatir tentang cuaca buruk, macet, nggak usah pusing-pusing, dan ketemu pun nggak usah traktir, nggak usah minum kopi. Coba full gospel malam ini kan nggak hemat ya, nggak usah cia-cia, betul kan ya? 1 kali offline sama dengan 4 kali online, betul kan? Nggak pakai cia-cia, kumpul sebentar aja, ya 1 jam 2 jam bersuka cita selesai, betul? Tapi kalau kita mau ke restoran, tunggu dulu waktunya, macetnya, betul kan ya? Ya tak ada. Tapi kalau ini gampang kok. Gampang. Jadi ini jauh lebih convenient. Akibatnya jauh lebih produktif. Jauh lebih produktif. Karena kalau Anda ketemu dengan customer, dengan mengunjungi di Jakarta, 1 hari 4 kunjungan aja udah bagus. Tapi kalau lewat Zoom, 1 meeting yang kita jualan, paling lama 45 menit. Anggap aja 1 jam sebagainya. So, if it takes 4 visits offline, you can have in 5 working hours 5 to 6 Zoom calls. Betul kan? Ya, jauh lebih produktif. Oke? Jadi dan ajaibnya Zoom, kita bisa jualan kepada pelanggan yang di Loksmawe, Maumere, oke, Sulu Tongga, betul kan ya? Kumpulkan mereka, adain. You nggak usah pergi ke Maumere, nggak usah pergi ke Loksmawe, nggak usah pergi ke Jayapura. Betul kan? Cuman harus belajar berbicara di depan kamera. Oke, harus belajar bicara di depan kamera ya, teman-teman. It's possible. Sejak tahun lalu, banyak perusahaan properti sudah undang saya jualan properti lewat Zoom. Is a fact. Oke, look, is a fact ya. Jualan properti lewat Zoom. Ini produk yang di Batam. Barangnya di Batam, produk manajernya di Jakarta, saya di rumah saya. Kita jualan. 1 sesi Zoom, 20 calon pembeli datang, ya lewat Zoom. Ada yang dari Pontianak, ada yang dari Medan. Kita kumpul lewat Zoom, kita jelasin, kasih lihat video. Dari 20-30 orang yang datang, 1-2 pesan. 1-2 pesan. Pesan orang Medan, pesan apartemen yang di Batam. Lewat Zoom. Unitnya 1,2 miliar. Laku kok. Ya nggak semua, tapi kalau satu Zoom session 30 orang, 40 orang, kita ngomong 2 jam, 2 beli, kan worth it banget kan ya? Nggak keluar duit, nggak cia-cia, nggak ada apa-apa kok. Betul? Tuh, dan kita bisa kasih diskon, kenapa? Nggak ada cost kok. Oke, tuh, ini, Orchard Park, Batam. Ini Podomoro View. Ini bulan Mei loh, tahun 2020, just into the pandemic. Oke, ini sama Pak Matius Yusof, Grand Madison, Podomoro City. All by Zoom. Ya, ini Podomoro View lagi by Zoom Juni ya. Soho, ini yang di Pancoran Jakarta, Pancoran Jakarta Selatan ya, Tebet sana. Soho, 1 unit Soho itu 6 miliar loh. Laku. Laku 1 unit laku. Ngomong 2 jam 6 miliar kan lumayan. Oke ya, Semarekon Bandung. Oke. Nah, ada Fritz dari Serpong. Ini 400 agent hadir. Ya, Podomoro Park. Ya, Podomoro Tenjo. Tenjo, I don't even know where on earth that is. Okay, I don't even know where on earth that is, and I can sell it from my house, and we close 5 units. Amazing. Okay, ya. Ini Coastal Park di Batam lagi. Ini Kertabumi, ya, Kertabumi. Lupa saya sampai di mana. Okay, ini di Manulife, jual asuransi. Oke, jual asuransi kesehatan. Ini satu malam yang hadir kalau nggak salah. Ini acara nasional. Berapa ya? 800 nasabah yang hadir. 2 jam kita Zoom. 1 malam closing 200 polis. 1 malam closing 200 polis. I mean, it's crazy, right? But it's doable. Crazy, right? But it's doable. I mean, how much effort do you need to do offline to sell 200 policies? Okay? Dan ini Prudential Unity juga. Ini dia jual live. Okay, jual live. Event datang, agent datangin orang, kita goreng di Zoom. 1 malam itu closing 20-30 polis on the spot. On the spot, okay? So it's possible.
Ya, but how do you do it? Is energy. Oke, teman-teman, kita sudah ngomong sudah berapa ya? Hampir 1 jam, belum 1 jam. Silakan Anda ketik di chat. Untuk Anda yang akses di chat, silakan Anda ketik di chat. Dari awal sampai akhir sesi saya, apakah Anda bisa rasakan energi saya? Yes or no? Ya atau tidak aja. Bisakah rasa? Silakan ketik di chat. Silakan ketik di chat. Apakah Anda bisa rasakan energi saya? Yes, okay. Yes. Terima kasih. Yes. Thank you. Ya, yes. Yes. Aku bisa rasakan energi. Thank you. Okay. Now, kenapa saya bahas ini? Kenapa saya tanya Anda tentang energi dan sebagainya? Saya meledak malah. Okay, thank you. Saya hanya mau buktikan once and for all that excuse that talking through Zoom is boring. Talking through Zoom, you cannot sell. Talking through Zoom, you cannot get the other side excited. Enggak kok. Enggak. You can transfer energy through Zoom. You can get them excited. You can engage them in Zoom. Betul kan ya? Jadi poinnya adalah energy. Teman-teman. Ini filosofi kita. Saya sama Coach Haryanto, kita bawa Zoom setiap hari 3 kali. If you don't have energy, you don't have anything. Betul kan? Produk sebagus apapun, kalau disampaikan dengan tidak ada energi, monoton dan flat, produk yang menarik pun kelihatan nggak menarik. Tetapi, if you have energy, you have everything. Produk yang biasa-biasa pun kedengaran exciting, betul kan? Oke, so teman-teman, next saya mau tanya kepada Anda, silakan Anda ketik di chat 1-2 kata aja. Apa yang saya lakukan? Sehingga apa yang telah saya lakukan selama 1 jam ini sehingga Anda bisa rasakan energi saya. Ayo, what did I do? Saya bukan Tai Chi Master. Saya transfer stromnya ke Anda kan, I didn't do that. What did I do? Apa yang saya lakukan sehingga Anda rasakan energi saya? Oke, semangat saya. Fine. Oke, semangat. Antusias. Very good. My passion. Thank you. Ya, jadi semangat membara itu akibatnya. Thank you. Ya, antusiasme saya Ibu Yani. Thank you. Manfaat digitalnya. Daya tarik saya. Thank you very much. Oke, optimisme saya Pak Benny. Thank you. Encouraging Ibu Lani. Thank you. Ya, semangat. Oke, semangatnya luar biasa. Oke. Thank you. Got it ya. Maka dari itu, kalau Anda komunikasi by Zoom, wajibnya energi. Wajibnya excited, wajibnya enthusiast. Ini kuncinya teman-teman. Anda sudah tahu Anda tidak berhadapan dengan orang, Anda nggak bisa tepuk pundaknya. Betul kan? Anda nggak bisa kontak mata sama dia. Anda lewat satu wadah ini loh. Jadi kalau sudah wadah ini yang sudah sulit, tetapi Anda bawanya biasa-biasa, polos-polos, sudah pasti nggak bisa mencengkram perhatian, betul kan? Maka justru karena kita harus lewati satu wadah ini, you need to put in extra energy, don't you think so? You need to put in extra energy. And most people justru kebalikan, because they think they are talking to the screen, energinya turun. Kalau energinya turun, bukankah tambah hilang orang? Betul kan? Justru by Zoom, by digital meeting, you need to be more energetic. Thank you Pak Erick. You need to be more energetic. Put in more effort. Oke? Nah, oke, teman-teman. Satu lagi, saya tanya lagi, lebih menggali lagi. Apa yang saya lakukan sehingga kelihatan antusias? Apa yang saya lakukan sehingga kelihatan semangat? Ayo, silakan Anda ketik. Apa yang saya lakukan? Yes. Intonasi suara Ibu Yani, apalagi yang saya lakukan, body movement saya, oke, apalagi, senyum, percaya diri, body language, ya, penampilan, face, body, dialog, smile, menguasai audience, kenal juga belum, betul ya, oke ya, menguasai audience, make up, saya make up ya, tawa aja Jonathan, oke, make up ya, oke, bagus, menguasai materi, body language dan sebagainya, positive thinking, oke, thank you. Ya, sebagian sudah dapat. Kuncinya untuk terkesan energik, antusias dan excited, yang mainkan wajah, suara dan tangan kan. Bukan body language, only hands, because you can't see the rest of my body. Face, ekspresi wajah, suara. Suara itu ada 3. Suara itu adalah volumenya,
ada penekanannya, ada kecepatannya. Suara ada 3. Bisa kencang-kencang. Maka dari itu Tapi ada 2 hal yang penting. Nah, suara volume saya turun, kecepatan saya turun. Dan begitu kecepatan saya turun dan saya bisik, Anda semakin mendekati layar kan? Dia lagi ngomong apa nih, gue pengen tahu. Betul kan? Jadi saya bisa tarik Anda hanya dengan memain suara. Oke, ya. Mimik muka, gestur tangan. Itu semua sih. Oke. Nah, apakah saya lahir aja udah bisa lewat Zoom? Enggak. It's a skill. Skill itu hanya praktis aja, oke? Dan satu hal, Bapak-Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak Ibu sekalian, silakan Anda ketik di chat ini, apakah menurut Anda kalau kita komunikasi sama orang, kontak mata itu penting nggak? Silakan Anda ketik. Apakah kontak mata itu penting? Kalau kita komunikasi sama orang, supaya orang bisa engage dengan kita, betul kayak penting banget kan? Yes, penting banget ya. Oke, di sini saya mau ceritakan perbedaannya. Kalau kita ketemu dengan orang, supaya ada kontak mata, kita harus lihat wajah orang itu, betul? Kita harus lihat wajah orang itu, ya. Nah, di Zoom seperti ini, wajah Anda di layar. Oke, wajah Anda di layar. Jadi kalau Pak Johnny Ang, saya lihat wajah Anda. Oke, Pak Erwan saya lihat wajah Anda, Pak Agung saya lihat wajah Anda, Pak Kasongan ya, oke, ya Pak Kasongan ya, Pak Kasongan saya lihat wajah Anda ya, oke. Sekarang saya lihat wajah Anda. Oke, katakan sejujurnya, apakah Anda rasa saya ada kontak mata dengan Anda? Ya atau tidak? Ketik di chat. Sekarang saya lihat wajah Anda. Apakah Anda rasa ada kontak mata dengan Anda? Oke, saya lihat wajah Anda sekarang. Apakah Anda rasa ada kontak mata dengan Anda? Tidak ya? Tidak ya? Coba. Tuh. Tidak kan? Pak Muji, apakah saya ada kontak mata dengan Anda? Tidak. Kenapa tidak? Karena saya lihat wajah Anda. Dan wajah Anda di bawah. Kamera di atas. Begitu saya lihat wajah Anda, saya mau lihat Anda mangguk-mangguk, senyum-senyum. Saya sudah kehilangan kontak mata dengan Anda. Dan Anda sudah rasa saya tidak bicara sama Anda. Untuk berkontak mata sama Anda, saya harus lihat kamera. Untuk mempertahankan kontak mata dengan Anda, saya tidak boleh lihat wajah Anda. And that is the trick, and that is the difficult part. The natural instinct for you and me is to look at the face. And once I look at your face, I lose eye contact with you. In order to maintain eye contact with you, I must not look at your face. I must look at this camera. And that's difficult. Masuk akal? Jadi dari tadi, saya tidak lihat wajah Anda loh. Saya lihat kamera loh. Saya ngomong seolah-olah saya ngomong sama Anda. Dan Anda rasa bahwa saya ngomong sama Anda, betul. Tapi saya lagi lihat kamera. Sekali-sekali saya intip wajah Anda, saya naik lagi. Saya lihat kamera. 7-80% saya lihat kamera. Saya cuekin wajah Anda. Hanya dengan demikian, baru saya bisa lihat Anda. Masuk akal? Oke, nah itu nggak gampang. Mulai dari sekarang, kalau Anda communicate lewat digital marketing, lewat digital media, lihat kamera, jangan lihat wajah kebanyakan. Oke, itu triknya ya. Nah itu keterampilan baru. Nobody tells you such things. Oke, right? So eye contact. How is eye contact? Look at the camera. Don't look at the face. Oke, teman-teman, banyak yang kita mau sampaikan ya, dan berarti Anda harus belajar public speaking. Hari ini kita nggak sempat belajar public speaking. Berita baiknya saya ada workshop tanggal 25 September ya. Sesi pertama jam 9 sampai jam 11, 2 jam. Sesi kedua jam 1 sampai jam 4, 3 jam. Total 5 jam lewat Zoom saya ajarkan Anda step by step public speaking. Oke, untuk Anda mau tahu lebih banyak fee-nya berapa dan sebagainya, silakan WA ke rekan saya Ibu Happy. Catat nomornya, foto nomornya. Nanti Anda WA ke Happy akan kirim ke Anda brosurnya. Oke, ya, public speaking. Next, masih ada lagi. Oke, kita sudah bahas ini ya, dan di Speak with Confidence saya akan ajarkan Anda ini ya. Dan teman-teman, zaman sekarang karena kita kirim brosur,
kita kirim teks, kita bicara dengan customer lewat telepon, ya. Maka dari itu kita harus belajar satu keterampilan baru yang namanya copywriting. Sebenarnya copywriting bukan keterampilan baru. Copywriting itu dari dulu orang-orang media, orang-orang yang bantu orang bikin iklan sudah menguasai copywriting. Betul kan? Ya, jadi marketing agency, ya, itu advertising agency sudah menguasai copywriting. Oke, dulu itu keterampilan copywriting itu adalah urusan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang di agency memasang iklan. Tapi karena sekarang di digital marketing, kita posting di social media, kita posting di Instagram, kita posting di Facebook, kita kirim WhatsApp untuk promosi dan sebagainya. Semua antara kita yang pasang iklan itu harus menguasai copywriting. Dan banyak orang kita terima iklannya, promonya, brosurnya itu ramburadul, tidak sesuai dengan flow copywriting. Yang penting iklan keluar, yang penting kalimatnya keluar, hasilnya jelek. Kenapa? Nggak ikut flow copywriting. Oke, copywriting itu ada flow secara umumnya begini. Oke, opening, you have to have the headline untuk menarik perhatian si pembaca. Entah ini lewat WhatsApp atau social media, Instagram atau whatever. Mau lewat teks atau mau lewat gambar atau mau lewat video. Yang Anda sampaikan kalimat-kalimat awal, tulisan-tulisan awal itu harus mencengkram perhatian. Setelah itu, penjelasan Anda harus buat dia tahu, oh ternyata ini loh, oh ya penting juga, saya juga perlu tahu ya. Nah, penjelasan berikutnya buat dia suka. Oh, bagus juga ya. Oh ya, terjangkau loh. Oke. Dan, oh ya, bagus ya. Tapi apakah sebagus yang dia mengklaim? Maka harus ada testimoni atau ada garansi untuk membuktikan tenang. Oke. Banyak orang sudah menggunakannya dan khasiatnya udah terbukti dan sebagainya. Setelah itu bikin dia ingin khusus untuk yang ini sebelum tanggal segini akan dapat hadiah ini dan sebagainya. Baru terakhir silakan WA ke kami. Silakan klik ke sini. Ada flow-nya. Entah dalam tulisan atau di brosur atau penjelasan lewat video. Ada urutannya. Oke, dan itu adalah copywriting adalah satu skill baru yang harus dikuasai orang sales. Kalau enggak, dia kirim teks, dia kirim brosur, dia kirim video, responsnya jelek. Oke, so skill number 6, ladies and gentlemen, is the ability to do good copywriting. Oke, learn. Dan copywriting itu bisa belajar. Ada step-stepsnya, ada template-nya bahkan. Oke, dan itu akan saya adakan. Oke, itu akan saya adakan di bulan November, ya, tanggal 9 dan tanggal 10 November, jam masing-masing jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi ini jam 9 2 jam, jam 10 2 jam, total 4 jam. Saya akan ajarkan step by step semua yang tadi itu, step by stepnya, dan untuk setiap step saya kasih contoh dan template. Oke, silakan WA ke Happy lagi untuk dapatkan brosur, ya. No, mau sukses jualan harus bisa copywriting dong. Oke, dan iklannya pun sekarang pakai kata-kata gini. Oke, get more orders with awesome copywriting techniques. Jadi orang yang baca ini tiba-tiba secara psikologis dia rasa kalau saya nggak tahu ini, pantesan saya nggak dapat order. Betul kan? Mau sukses jualan harus bisa copywriting dong. Astaga, saya nggak tahu copywriting. Gimana jualan ya? Gitu loh. Oke, dengan 2 kalimat ini sudah bikin orang galau kan? Oke, itulah copywriting. Ya, oke, next. Now next teman-teman. Ya, saya ngomong cepat, masih ada 10 menit lagi, which is we can make it in time. Ya, sorry ya, saya ngomong kayak kereta api. Teman-teman, sekarang Anda katakan Anda terima ya promo atau apa dari orang sales lewat teks. Apa tulisannya, kata-katanya nggak penting. Yang penting lewat teks. Oke? Satu lewat teks. Kedua yang Anda terima lewat gambar. Oke, satu lewat teks, kedua lewat gambar. Silakan Anda ketik di chat mana yang akan lebih menarik perhatian Anda. Yang lewat teks atau lewat gambar? Silakan. Gambar. Oke? So, we all agree that people prefer to look at pictures instead of words. Okay? Good. Thank you. Sepakat ya?
sekarang pertanyaan kedua, Bapak-bapak Ibu sekalian. Antara gambar dan video. Dalam hidup ini, siapapun yang lebih mahir dalam bernegosiasi pasti unggul, pasti dapat sesuatu yang lebih banyak. Misalnya, seorang anak bernegosiasi dengan orang tua. Mi, kalau nilai saya dapat 9, saya dapat mobil-mobilan ya. Oke, so silakan Bapak-bapak sekalian, mana yang lebih menarik buat Anda? Gambar, teks, atau video? Video kan ya? Ada sebagian masih gambar, fine. Oke, yes. Video ya. Video ada banyak manfaat. Saya jelaskan dulu pro dan kontra teks, gambar, dan video. Oke? Yes, dan videonya jangan panjang lebar lah ya. Videonya paling 2 menit, 3 menit. Nggak boleh 5 menit lewat kalau WhatsApp. Karena loadingnya putar-putar aja orang sudah skip. Oke ya. Kalau sudah teks, harus singkat. Kalau teks itu penjelasan panjang, orang lihat panjang aja udah mumet. Entah aja deh. Nah, kalau di dunia WhatsApp, begitu bilang entah aja, udah gone. Nggak akan dia balik lagi. Oke? Itu kekurangan dari teks. Gambar itu bagus. Cuma masalahnya gambar. Orang lihat gambarnya udah tahu, oh ini jualan ini. Betul kan? Lihat gambarnya udah tahu jualan. Ya, tapi kalau Anda pasang video seperti ini, oke? Dengan gambar kayak gini, dia harus pencet klik baru dia tahu isinya kan? Dia harus pencet klik baru dia tahu isinya, dan begitu videonya sudah main, sedikit banyak akan menarik perhatiannya. Oke? Next. Video itu bisa ada ekspresi wajah. Video itu bisa ada gesture. Video itu bisa ada penekanan suara. Betul kan? Yang tidak bisa dalam teks dan gambar. Oke? Coba kalau Anda video itu 2 menit. 120 detik loh. Tuh kalau 120 detik itu dituangkan jadi teks. Kira-kira berapa panjang teksnya? Betul kan? Jadi Anda bisa sampaikan pesan yang panjang lewat video 2 menit tanpa terkesan lama. Oke? So, we all agree now that people prefer video. So, teks paling rendah, gambar nomor 2, video yang singkat nomor 3. Masyarakat secara umum lebih minati video. Tapi banyak orang sales masih kirim teks. Betul nggak? Banyak orang sales jualan dan promo masih kirim teks. Maka dari itu, dia nggak dapat respons. Gimana dapat respons? Dilihat juga enggak. Apalagi sudah kirim teks, nggak sesuai dengan copywriting lagi. Oke, kalau nggak ikut copywriting, udah deh, berantakan deh. Oke, nah video yang saya sampaikan ini, saya jelaskan juga sesuai dengan urutan copywriting. Oke, jadi kalau Anda mau tahu bagaimana cara saya menjelaskan di video, silakan ke Instagram saya. Banyak banget contoh-contoh video yang saya jelaskan dengan teknik copywriting. Oke ya? So, nah contoh, ini nyata ya teman-teman ya. Ini nyata di Instagram saya. Oke. Saya post satu brosur tentang communication yang lihat 600 orang. Oke, ini brosur ini yang lihat 600 orang. Ya, saya buat satu video yang mentah pakai handphone saya relatif buram apa adanya, yang lihat 6.000 orang loh. Oke, 10 kali lipat loh, bapak-bapak ibu sekalian. Kalau ini respons 5% dan ini respons 5%, udah beda sekali kan. Oke, ini 30 orang, ini sudah 300 orang. Betul kan? 5% sama-sama. So, proven ya, video lebih diminati. Oke, kalau ini jualan. Oke, contoh ini, saya foto dengan 5 ekor dogi saya di rumah yang lihat likes 500. Saya bikin video sama dogi saya yang nonton 6.000. Sama, mau iklan atau mau dogi, sama responnya 10 kali lipat. Oke. Ini saya foto dengan teman saya, ya teman-teman saya gowe sepeda akhir pekan dengan Helmi Yayan, Ishak Chandra dan sebagainya, yang likes hampir 2.000. Kenapa? Ada Helmi Yahyanya. Oke? Tapi ini saya bikin video sendirian.
13.000. Kenapa 13.000? Karena saya pakai baju MU. Saya pakai baju MU dan saya tag Manchester United. Naik video. Oke, so sudah terbukti kan? Ini pakai artis 2.000, ini saya sendiri nyantolin Manchester United 13.000. Oke, people love videos. Mau WhatsApp atau mau di Instagram, people love videos. That takes us to the next skill, ladies and gentlemen. You must learn how to make simple videos. Dan simple video itu sekarang sudah ada apps-nya. Tinggal kita download aja, sudah kita bisa edit dari handphone kita. Oke? Nggak perlu di studio mahal-mahal, kamera canggih-canggih, nggak perlu. Oke? Ya? Itu skill number 7. Skill number 8, nah berarti kalau mau video harus ada peralatan yang simple-simple lah, murah-murah lah, gini-ginian lah. Oke, ya, atau tripod yang gini-ginian aja, nggak usah pakai kamera mahal-mahal. Sekarang handphone aja udah canggih banget kok. Oke, you must learn to speak in front of the camera. Ini satu keterampilan yang wajib dimiliki, ya, dan itu dikombinasikan dengan copywriting. Skill number 8, social media skills. Anda harus mengerti bagaimana aktif di social media, dan sekarang nggak sempat bicara, tapi social media itu ada tekniknya. Anda harus tahu apa yang disukai Instagram. Sehingga setiap kali Anda post, Instagram bantu Anda serba luaskan postingan Anda supaya lebih banyak orang suka. Anda harus mengerti algoritmnya Facebook. Apa yang disukai oleh Facebook sehingga apa yang Anda post, Facebook berkenan untuk bantu Anda postkan postingan Anda kepada orang-orang yang bukan follower Anda. Nah, bagaimana caranya? Anda harus mengerti. Dan tidak susah. Oke, lain kali kalau kesempatan saya cerita kepada Anda, 30 menit aja udah tahu. Oke? Ya, ada rumusnya. Dan terakhir paling penting zaman sekarang. Kita harus belajar kerjasama dengan orang lain. Nggak mungkin kita kerja sendiri. Kita harus bisa kolaborasi dengan orang lain. Oke, ya. Itu saja 9 skills, ya, waktunya mepet. Sorry saya ngebut, dan saya senang sekali saya berhasil cover 9 skill dalam waktunya. Oke, thank you. Moga-moga bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada Coach Hari untuk sesi tanya jawab. Silakan Coach Hari. Oke, luar biasa Bapak Ibu, kita kasih jempolnya dulu buat Mr. James Gui ya. 9 skill langsung di Bapak habis 1 jam ya. Ini karena ini memang materinya sebenarnya 4 jam Bapak Ibu ya. 4 jam. Nah, itu bisa lihat di Instagramnya Mr. James Gui ya. Jadi Bapak Ibu nih ya, nanti yang belum follow IG-nya nanti Mr. James nanti infoin ya untuk follow Instagramnya Mr. James Gui nih ya. Oke, nah langsung kita ada pertanyaan dari tadi di chat ya Mr. James Gui. Ini teman kita yang bergerak dalam bisnis pendidikan nih, dalam usia preschool yang Mr. James Gui ya. Ya. Nah, memang nih di masa pandemik ini kan secara pertemuan kan nggak memungkinkan. Namun kalau secara sifatnya online itu banyak orang tua yang mengundurkan diri. Karena mungkin kalau untuk di laptop atau HP, anak-anak itu kan tidak maksimal ya, usianya baru 2-5 tahun. Nah, bagaimana sedangkan kalau misalnya mau usaha pakai tatap muka online pun sebenarnya effortnya sama aja, guru-guru juga punya effort. Dan sedangkan dari sisi lain orang tua pasti menuntutnya inginnya biayanya lebih rendah lagi. Nah ini serba salah, sedangkan kalau dunia pendidikan nggak bisa ganti haluan. Bagaimana bisa James mengganti hal ini? Yes, kalau untuk pendidikan online untuk anak-anak preschool kecil-kecil, oke? Itu sulit kita jalankan tanpa ada bimbingan dan ditemanin orang tua. Sulit. Itu is not possible at all because you don't expect a preschooler to sit down and pay attention for 30 minutes. Betul ya? It's not possible. Ya. Jadi orang tua harus dampingi. Ya. Dan preschooler bisa perhatikan sebentar saja. Oke? Maka ada 2 hal. Satu adalah kita harus kirim aktivitas-aktivitas kepada orang tuanya dulu sehingga ya kita di sini dengan aktivitasnya, dia di rumah sana juga ada aktivitasnya sehingga melalui aktivitasnya. Oke, satu. Kedua, kita harus belajar dari Sesame Street. Oke, ya silakan kalau ada educationist Anda pasti tahu Sesame Street, ya. Sesame Street ini adalah education lewat televisi
yang nge-breakthrough banget di tahun 70-an. Yang nge-breakthrough banget di tahun 70-an. Karena sebelum Sesame Street, ya, itu pendidikan anak itu bisa 30 menit acaranya, tetapi impossible untuk mempertahankan mereka, kecuali kartun. Oke? Tapi Sesame Street Anda nonton. Untuk Anda yang belum nonton Sesame Street, silakan pergi ke YouTube channel, cari Sesame Street, Anda nonton satu episode. Oke ya? Itu mirip-mirip kayak Teletubbies. Oke? Satu adegan itu mungkin 1 menit aja. Oke, kalau kita orang dewasa nonton Teletubbies kesel loh. Oke, untuk bapak-bapak ibu sekalian nonton Teletubbies kesel. Kenapa? Nggak ada alur cerita, betul? Tiba-tiba Tinky Winky, Dipsy, Lalapo muncul, yang ngomong dulunya, toyol badannya ditabrak-tabrakin, oke selesai. Terus mereka, masuk ke bawah goanya. Begitu masuk ke bawah goanya, langsung vacuum cleaner goyang-goyang gitu ya. Setelah vacuum cleaner goyang-goyang, nggak ada ceritanya, langsung ke adegan labirin gitu. Nah, orang tua perlu alur. Anak kecil nggak perlu alur, nggak suka alur. Kenapa? Alur kelamaan. Dia suka cuplikan yang dikit-dikit, yang berbeda-beda. Nah, repotnya kita ngajar anak kecil sesuai dengan alur kita. Betul kan? Kita ajar anak kecil sesuai dengan alur kita. Harus ada beginning, body, dan end. Anak kecil nggak bisa duduk beginning, body, dan end. Dia harus dikit-dikit, udah ganti, ganti. Jadi si guru itu harus dalam satu mata pelajaran, katakan 30 menit, harus ada banyak sekali ide. 5, 7, 8 ide. Yang satu ide 2 menit, satu ide 2 menit, satu ide 2 menit, satu ide 2 menit. Baru bisa menarik perhatian si kecil. Kalau satu mata pelajaran, ajari A sampai Z, kabur anak itu. Oke, kabur anak itu. Jadi mungkin ini bisa membantu ya. So the teaching has to be in very very short segments. Oke, very short segments, dan didampingi oleh orang tua. Dan lebih banyak visualnya, lebih banyak angkat tangannya, lebih banyak ya pasang ini, pasang itunya, sehingga perlu ada preparation dari guru yang cukup signifikan. Cukup signifikan, karena di depan kelas aja susah buat mereka betah, apalagi lewat handphone, lewat gadget. Oke, ya. Jadi untuk preschool saya akui challenge-nya tinggi banget, dan kadang-kadang orang tua rasa, aduh, kalau saya harus temanin dia pagi, siang, dan malam, mendingan saya aja yang ngajar. Betul kan? Mendingan saya yang ngajar. Ya, itulah dia. Oke. Jadi preschool itu tantangannya. Tapi kalau kindergarten dan SD masih relatif lumayan. Ya. Moga-moga terjawab, Pak. Thank you. Oke, thank you Mr. James. Nah, ini juga pertanyaan Mr. James, kalau untuk di sosial media, Facebook atau IG, kalau untuk di broadcast kepada bukan follower kita, apakah itu berbayar ya Mr. James ya? Kalau kita broadcast ke non-follower kita, itu iklan. Yes, iklan. Oke. Nah, bedanya iklan di Facebook dan iklan di Instagram. Kalau nggak salah ya, Instagram itu kita bayar untuk iklan. Tapi Facebook ada fasilitas yang lebih tahu Coach Hari ya. Kalau saya keliru tolong koreksi saya ya Coach ya. Oke, tapi Facebook ada fasilitas. Kita mau pasang iklan ke target market siapa, kita bisa tentuin. Oke, saya mau iklan ini dipasang dan dibaca khusus untuk orang-orang usia 25 sampai 30 tahun yang hobinya game, yang tinggal di daerah Jabodetabek, yang jenis kelaminnya laki-laki. Bisa kita spesifik sampai segitu. Dan iklan kita diarahkan khusus untuk orang-orang yang memenuhi syarat itu. Oke, itu enaknya Facebook. Oke ya. Instagram cenderung lebih luas, lebih umum. Tapi Facebook jauh lebih tajam. Oke ya. Oke, Pak Jonathan, thank you Pak. Ya, IG juga bisa ya. Oke, maka dari itu saya tahu Facebooknya. Kalau IG juga bisa lebih tajam. Jadi jangan segera pasang iklan dan Anda specify target market Anda yang mau dijangkau. Oke, dengan demikian lebih tertujulah iklan Anda. Oke, thank you.